Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, kami akan membahas tentang pelaporan keuangan pemerintah PP 71 tahun 2010. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Dewi Aisyah Fitri dengan NPM 20 01020008, yang kedua ada Nadia Kusumaningrum dengan NPM 20 01020010, yang ketiga ada Lina Maulani NPM 20 01020015, yang keempat ada Novia Maimunatul dengan NPM 20 01020018, dan yang terakhir ada Eni Lestari dengan NPM 20 01020021. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yang pertama, kerangka konseptual, yang kedua, laporan keuangan, dan yang ketiga, akuntansi atas aset dan kewajiban. Saya Dewi Aisyah Fitri dengan NPM 20 01020008. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Yang pertama, kerangka konseptual. Pembahasan pertama yaitu kerangka konseptual. Kenapa sih harus ada SAP? Memangnya tidak bisa memakai SAK saja? Jawabannya tidak bisa. Salah satu penyebabnya yaitu ada beberapa akun yang hanya muncul di laporan keuangan pemerintah saja. Selain itu, laporan keuangan sektor privat dan sektor publik tidak ada atau berbeda. Di sini ada pengertian SAP. SAP sama halnya dengan SAK, SAS, SAK etap, SAK EMKM. SAP juga merupakan prinsip yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini, lingkupnya adalah pemerintahan. SAP disusun oleh Komitmen Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, SAP juga diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Mulai tahun 2010 yang berlaku di Indonesia adalah berbasis akrual. Adapun tujuan SAP, yang pertama, penyusunan standar akuntansi pemerintah, yang kedua, penanganan masalah akuntansi yang belum diatur dalam SAP, yang ketiga, ada pemberian opini oleh auditor tentang kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan SAP. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada penafsiran informasi yang disajikan pada laporan keuangan pemerintahan oleh pengguna. Entitas sektor publik. Kalau di sektor privat, perusahaan disebut dengan entitas, maka di sektor publik ada juga yang namanya entitas. Jadi, entitas di sektor publik itu adalah satu kesatuan pemerintah yang terdiri dari entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Satu entitas yang kecil dapat berupa satu SKPD. Nah, kumpulan dari SKPD itulah yang dinamakan Pemda. Seperti yang telah saya katakan tadi, di dalam entitas sektor publik ada dua entitas. Yang pertama, entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintah yang menyelenggarakan anggaran kekayaan dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang telah diselenggarakan dan menyajikan laporan keuangan unit pemerintah yang termasuk entitas akuntansi. Unit yang termasuk entitas akuntansi adalah satuan kerja seperti satuan kementerian dan lembaga satuan kerja Pemda. Yang kedua ada entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan untuk umum. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nadia Kusumaningrum dengan NPM 20 01020010.
Saya Nadia Kusmaningrum, NPM 2001020010, akan memaparkan materi mengenai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, jadi prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan ini itu merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh pembuatan standar serta penyusun pemerintah dan pemakai laporan keuangan. Nah, prinsip-prinsip ini itu ada 8. Yang pertama, basis akuntansi. Basis akuntansi ini adalah ketentuan kapan suatu transaksi diakui. Di laporan keuangan pemerintah itu ada 2 basis. Yang pertama basis akrual dan yang kedua itu basis kas. Nah, perbedaannya itu basis akrual adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa ini terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas itu diterima atau dibayar. Sedangkan basis kas itu basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas itu diterima atau dibayarkan. Lalu yang kedua itu nilai historis. Maksudnya nilai historis itu adalah aset dicatat sebesar kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Sedangkan kewajiban itu dicatat sebesar kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayar di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga selanjutnya itu prinsip realisasi. Maksudnya adalah pendapatan dan belanja pada basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Lalu yang keempat, substansi, yaitu mengungguli bentuk formal. Maksudnya informasi yang diperlukan dalam rangka penyajian wajar harus disajikan sesuai dengan substansi dan tidak semata-mata hanya aspek formalitas saja. Yang kelima itu periodisitas. Maksudnya laporan keuangan disajikan dalam periode sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya itu dapat ditentukan. Yang keenam, prinsip yang keenam itu konsistensi. Maksudnya perlakuan akuntansi yang sama dan digunakan untuk transaksi atau kejadian yang sama antara periode. Prinsip yang ketujuh itu pengungkapan lengkap informasi. Jadi informasi yang lengkap itu dibutuhkan oleh pengguna informasi pada laporan keuangan. Dan yang ke-8 itu penyajian wajar. Maksudnya laporan keuangan ini disajikan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya terdapat basis akrual dan basis kas. Yang pertama itu basis akrual. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa basis akrual itu merupakan basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas itu diterima atau dibayar. Nah, basis akrual ini itu dilakukan di akun-akun pendapatan LO atau laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Oleh karena itu, berdasarkan akun-akun tersebut, basis akrual ini hanya diterapkan pada laporan operasional neraca dan laporan perubahan ekuitas. Saya Lina Maulani, NPM 2001020015. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu basis kas. Basis kas akun-akunnya adalah pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran, belanja, dan pembiayaan. Maka dari itu, basis kas hanya diterapkan di laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Bahasan yang kedua yaitu laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan yang berdasarkan kategori penganggaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, laporan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kedua, laporan finansial yang terdiri dari laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas. Dan yang ketiga, catatan atas laporan keuangan
yang memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Jenis laporan keuangan selanjutnya yang berdasarkan sumber pencatatannya juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, laporan keuangan primer dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Yang kedua, laporan keuangan sekunder yang terdiri dari laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Dan yang terakhir, laporan keuangan tersier yang terdiri dari catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam satu periode. Laporan ini disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Akun-akun utama yang ada di laporan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, pendapatan LRA, yaitu penerimaan rekening kas umum pemerintah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua, belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Yang ketiga, ada transfer. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari atau kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Yang keempat, surplus dan defisit. Surplus berarti selisih lebih antara pendapatan dan belanja, sedangkan defisit selisih kurang atau minus. Kalau di laporan keuangan sektor privat dikenal sebagai laba dan rugi. Dan yang kelima ada pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Dan yang keenam, yang terakhir adalah SILPA dan SIKPA. SILPA merupakan singkatan dari selisih lebih pembiayaan anggaran, sedangkan SIKPA selisih kurang pembiayaan anggaran. SILPA dan SIKPA ini merupakan selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam anggaran selama satu periode pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufia Maimunatul, NPM 20.01020018. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi tentang laporan realisasi anggaran. Realisasi anggaran yaitu merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Contohnya, kalian bisa dilihat pada gambar yang tertera di PPT. Selanjutnya, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Saldo anggaran lebih atau sering disingkat menjadi SAL sendiri, menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan merupakan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA atau SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lainnya yang dikenakan. Laporan ini menunjukkan perubahan dan saldo anggaran lebih. Konsepnya kurang lebih sama dengan perubahan ekuitas. Contohnya bisa dilihat seperti yang tertera di PPT. Laporan operasional. Laporan operasional merupakan laporan yang menunjukkan kinerja pemerintah dalam satu periode. Laporan ini disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Akun-akun yang ada di laporan ini terdiri dari 1. Pendapatan LO, 2. Beban, 3. Surplus atau defisit, 4.
pos luar biasa, dan yang terakhir 5, surplus atau defisit LO. Laporan perubahan modal merupakan reviansi antara saldo awal dan saldo akhir dari modal atau ekuitas pemegang saham. Hal ini merupakan jenis laporan keuangan yang berisi rangkuman transaksi terkait dengan ekuitas pemegang saham selama periode akuntansi tertentu. Contohnya bisa dilihat seperti yang tertera di PPT. Selanjutnya yaitu neraca. Laporan berikut yaitu neraca terdiri dari 1. Aset sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, kewajiban, utang yang ditimbul dari peristiwa masa lalu. Dan yang terakhir, ekuitas, kekayaan bersih pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Eni. Laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama 1 tahun. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan aset tetap serta investasi lainnya yang termasuk dalam setara kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang. Yang terakhir ada aktivitas transitoris, yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, seperti perhitungan pihak ketiga atau di tingkat PFK. Arus kas yang termasuk PFK yaitu penerimaan PPN, PPH, potongan taspen, potongan askes, penyetoran PPN, PPH, dan penyetoran taspen dan askes. Catatan atas laporan keuangan. Isinya sama dengan laporan keuangan sebelumnya. Hanya saja dapat disesuaikan dengan akun-akun keuangan pemerintah. Aset dan kewajiban. Ada 5 akun utama yang dibahas secara khusus, yaitu persediaan, investasi, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan kewajiban. Akuntansi persediaan diatur dalam PSAP 5. Yang pertama yang digolongkan sebagai persediaan yaitu perlengkapan yang digunakan dalam rangka operasional pemerintah, bahan yang digunakan untuk proses produksi, barang dalam proses produksi, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat. Persediaan disaji perolehan harga pokok produksi dan nilai wajar. Sedangkan untuk penilaian persediaan menggunakan FIFO rata-rata tertimbang dan harga perolehan terakhir. Yang kedua, akuntansi investasi yang diatur dalam PSAP 6. Investasi bisa berupa investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek seperti saham dan obligasi korporasi, deposito, dan surat utang negara. Sedangkan investasi jangka panjang terbagi lagi menjadi 2, yaitu investasi permanen dan investasi non-permanen. Investasi permanen yaitu penyertaan modal pada perusahaan daerah, dan investasi non-permanen adalah pembelian obligasi. Yang ketiga, aset tetap yang pada PSAP 7 tergolong ke aset tetap. Yang tergolong pada aset tetap yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Jika biaya perolehan tidak diketahui, maka aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat diperoleh. Yang keempat, pengerjaan yang diatur dalam PSAP 8. Konstruksi dalam pengerjaan masuk ke lingkup aset tetap. Akun ini diakui dengan dasar biaya perolehan. Biaya perolehannya terdiri dari termin yang telah dibayar kepada kontraktor, kewajiban yang masih harus dibayar, dan pembayaran klaim kepada kontraktor dan pada pihak ketiga. Yang terakhir, kewajiban-kewajiban diatur pada PSAP 9 dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.